Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. What a dream that was. Di awal cerita, kita akan diperkenalkan dengan seorang rentenir bengis, yang untuk sementara kita panggil saja dia si bos. Sama seperti rentenir pada umumnya, kerjaan si bos ini yang gak jauh-jauh dari menagih utang, tapi dengan cara yang agak sadis. Tapi yang bikin menarik bukan si bosnya, melainkan pria Asia yang selalu ikut di belakangnya. Namanya Denny, bukan cuma pengawal. Denny ini adalah tukang pukul pribadi si bos, yang bakal langsung mengamuk kalau kalung anjing di lehernya dilepas. Gary. Mungkin kamu akan terkejut saat tahu bagaimana si bos memperlakukan Denny. Bukan seperti anak, bukan juga seperti bawahan. Denny diperlakukan layaknya anjing peliharaan, yang hanya hidup untuk patuh, nurut, dan siap menyerang siapapun yang diperintahkan oleh majikannya. Semua ini adalah hasil dari proses cuci otak yang sudah dilakukan sejak Denny masih kecil. Si bos menghapus semua sisi kemanusiaannya, mulai dari rasa sakit, rasa takut, bahkan emosi. Buat Denny semuanya terasa datar. Bahkan ketika kepalanya berdarah seusai pertarungan tadi, ia hanya bisa bengong sambil memandangi perban di tangannya, seolah ia tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan. Sementara si bos dan anak buahnya sedang tertawa lebar, merayakan keberhasilan hari ini sambil bagi-bagi hasil rampokan. Dan untuk Denny cuma bisa berada di bawah sana, di sebuah kandang sempit yang tersembunyi tepat di bawah lantai tempat mereka berpesta. Di sanalah Denny menghabiskan waktunya, memukuli samsak lapuk. Dan ketika samsaknya bocor, Denny pun berhenti dan ia meraih satu-satunya hiburan yang ia punya, yaitu sebuah buku anak-anak yang tampaknya sudah berkali-kali dibaca. Namun kali ini ada satu halaman yang membuat Denny berhenti cukup lama di sebuah gambar piano. Entah kenapa Denny tampak terdiam. Mungkin ada sesuatu dari gambar itu yang mengingatkan pada masa lalunya yang belum ia mengerti, tapi entah kenapa ia merasa begitu dekat. Keseharian Denny tak pernah berubah. Rutinitasnya hanya bertarung dan menghajar siapapun yang diperintahkan si bos, sampai lawannya babak belur tak berdaya. Namanya sudah dikenal di mana-mana, bukan karena prestasi, tapi karena keganasannya. Bahkan saat melawan tukang pukul berbadan tinggi besar, lawan itu memilih mundur, bukan karena takut kalah, tapi karena ia tahu, berurusan dengan Denny sama saja dengan bunuh diri. Setelah berkeliling menagih utang ke sana kemari, si bos akhirnya tiba di tempat seorang pengusaha perhiasan. Berbeda dari nasabah lain yang langsung pasrah dihajar Denny, si pengusaha ini rupanya sudah mempelajari cara kerja si bos. Ia tahu satu kelemahan pentingnya, bahwa Denny hanya bisa bergerak jika kalung anjingnya dilepas. Dan benar saja, saat si bos belum sempat melepaskan kalung itu, si pengusaha langsung menghajarnya tanpa ampun. Sementara Denny hanya berdiri diam karena perintah belum diberikan. Dan si bos pun harus pasrah dihajar di depan anak buahnya sendiri. Keep that collar on. Tak lama setelah si pengusaha masuk ke ruangan lain untuk menemui tamunya, si bos yang sempat terkapar akhirnya berhasil melepaskan diri. Dengan tubuh penuh amarah, ia pun langsung melepas kalung anjing milik Denny, dan inilah yang terjadi. Denny membabi buta menghajar para preman itu sampai ke ruang pameran. Di ruangan mewah penuh kaca dan perhiasan itu, seorang tamu terlihat sedang memperhatikan. Ia adalah pebisnis berpenampilan rapi. Alih-alih ketakutan, ia justru serius mengamati setiap gerakan Denny, seolah sedang menilai teknik dan kekuatannya. Sempat kesal dan emosi, si bos hanya bisa meluapkan kekesalannya pada Denny, yang sejak tadi hanya berdiri diam melihat majikannya dihajar. Namun apa boleh buat, sejak awal memang itu cara kerja Denny. Ia tidak akan bergerak sedikit pun, tak peduli siapapun yang diserang atau sekarat di depannya, kecuali satu hal terjadi, yaitu kalung anjingnya dilepas. Itulah sugesti atau lebih tepatnya cuci otak yang telah si bos tanam sejak Denny kecil. Sugesti yang mengubah Denny bukan lagi seperti manusia biasa, tapi alat yang hanya akan berfungsi ketika kalungnya dilepaskan.
Bukannya pulang dan menyudahi pekerjaan hari ini, si bos yang keras kepala tetap melanjutkan misinya karena masih ada utang yang belum ditagih. Kali ini sasarannya adalah seorang pemilik gudang barang antik. Belajar dari kejadian sebelumnya, si bos tidak ingin ambil risiko. Ia pun menyuruh Danny untuk menunggu di ruangan terpisah. Hanya sebuah lampu yang akan menjadi isyarat sebagai tanda kapan Danny harus datang dan mulai bekerja. Light, door. Light, door. Light, Danny. Setelah si bos masuk menemui nasabahnya, Danny yang sedang menunggu di ruangan lain justru terpaku pada sesuatu yang menarik perhatiannya, yaitu pada sebuah piano tua, persis seperti yang ia lihat dalam buku gambarnya. Entah karena rasa penasaran, atau mungkin sisa memori masa kecil yang belum sepenuhnya hilang, Danny pun perlahan mendekatinya. Tak lama, datanglah seorang pria tua bernama kita sebut saja Jamal, yang ternyata seorang tukang reparasi piano dan juga penyandang tunanetra. Meski tak bisa melihat, Jamal tetap sadar ada seseorang di dekatnya yaitu Danny. Dengan tenang dan ramah, ia mulai meminta bantuan untuk memperbaiki bagian dalam piano tua itu. Relax. Pound on him. Are you... Untuk pertama kalinya Danny menunjukkan ekspresi yang tak pernah terlihat sebelumnya, sebuah senyuman kecil tulus dan penuh rasa hangat. Itu karena untuk pertama kalinya ia diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Namun momen singkat itu pun harus berakhir, ketika suara gaduh terdengar dari arah dalam dan disusul lampu tanda yang menyala. Saat Danny datang majikannya sudah dalam keadaan babak belur, yang baru saja dihajar oleh nasabah yang tak mau tunduk kepadanya. Sesampainya kembali di markas, si bos langsung meluapkan amarahnya, memarahi Danny habis-habisan karena dianggap tak becus menjalankan perintah. Namun belum juga reda kemarahan itu, datanglah seorang pria berpakaian rapi, yang ternyata adalah pebisnis yang sempat kita lihat di tempat perhiasan sebelumnya. Dengan gaya meyakinkan, ia menawarkan sebuah peluang besar, yaitu sebuah pertarungan ilegal yang menghasilkan. Katanya tempat itu seperti arena khusus bagi orang-orang yang gila tontonan brutal. Dan Danny menurutnya adalah bintang potensial. Dan inilah sang juara bertahan, petarung brutal yang sudah menumbangkan banyak nama besar di arena ini. Tanpa basa-basi, si bos langsung melepaskan kalung anjing miliknya, yang artinya Danny kini siap dilepaskan ke arena tersebut. Tak butuh waktu lama, si bos menghasilkan cuan yang lebih banyak daripada sekedar keliling menagih utang. Namun kesenangan itu hanya bertahan sekejap saat di perjalanan pulang, karena sebuah truk tiba-tiba muncul langsung menghantam mobil mereka dari samping. Dan ya, ternyata kecelakaan tadi bukanlah kejadian biasa. Itu semua adalah ulah si pengusaha perhiasan yang masih menyimpan dendam atas insiden di kemarin hari. Sementara itu, Danny yang berhasil selamat menganggap si bos sudah mati dalam insiden tersebut. Dan ia pun kembali ke gudang barang antik. Tepat Pak Jamal si tukang servis piano masih berada di sana. Dan disinilah ia sekarang. Danny terbangun di sebuah kamar bersih, memakai pakaian layak untuk pertama kalinya. Ia seketika panik ketika Pak Jamal yang masuk dengan membawa sepiring makanan. Mendengar suara piano yang dimainkan oleh Pak Jamal, Danny pun keluar dari kolong tempat tidur dan melihat ke arah sumber suara tersebut tepat saat muncul seorang perempuan bernama Victoria yang merupakan anak dari Jamal. Ia terlihat tertarik dengan sikap polos Danny, bahkan menanyakan beberapa hal pada ayahnya tentang apa saja yang disukai oleh Danny. Does he like to draw? Does he like to write? Does he like to read? He likes music. Cool. Mendengar dari sang ayah bahwa Danny menyukai musik, Victoria pun mendatangi kamar Danny dan memberikan sebuah piano kecil yang dulunya merupakan pemberian dari orang tuanya. Saat Jamal dan Victoria sedang makan malam, muncullah Danny yang perlahan keluar dari kamarnya dan ikut duduk bersama mereka. Masih dengan sikap malu-malu dan canggung, Danny mencoba menyesuaikan diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia makan di meja makan layaknya manusia normal. Namun karena seumur hidup tak pernah makan dengan sendok, ia terlihat kesulitan dan malah mencoba menggunakan tangan. My name is Danny.
1 minggu kemudian, Jamal tampak sedang dengan sabar membuka perban luka di tubuh Danny yang sudah mulai mengering. Sembari membersihkannya perlahan, Jamal memperhatikan kalung anjing yang masih melingkar di leher Danny. Rasa penasaran pun muncul, hingga tangannya sempat terangkat hendak melepaskan kalung itu. Namun Danny langsung menepis tangan Jamal, karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi akibat kebiasaan lama yang telah tertanam dalam kepalanya selama bertahun-tahun, saat hidup sebagai alat kekerasan si bos. Anybody tried to take it off? I had the same reaction. Keesokan harinya, Jamal mengajak Danny menemaninya mengantar Victoria ke sekolah musik. Saat akan berpisah, Victoria tiba-tiba mencium pipi Danny sambil tersenyum. Danny pun terdiam, ia menyentuh pipinya sendiri, bingung, canggung, namun ada sesuatu yang baru ia rasakan. Tak berhenti sampai di situ, pria tua itu pun mengajak Danny mengunjungi sebuah pasar swalayan, mengajarinya bagaimana cara memilih bahan makanan yang segar, dan membedakan mana buah yang sudah layak konsumsi. Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah Danny lakukan dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, Danny tanpa sengaja melihat beberapa foto Victoria bersama kedua orang tua kandungnya. Dari situlah ia mengetahui bahwa Jamal ternyata bukan ayah asli Victoria, melainkan sahabat orang tuanya yang diberi kepercayaan untuk merawat Victoria setelah mereka tiada. My father was my best friend. After he died, Besok harinya, saat Danny dan Jamal berbelanja di swalayan seperti biasa, suasana tiba-tiba berubah kacau. Sekelompok orang tampak terlibat dalam perkelahian sengit di dalam toko. Di tengah kericuhan itu, Jamal yang khawatir hanya bisa berdiri cemas sambil terus-menerus memanggil nama Danny. Danny! Peristiwa itu tidak sedikit pun membuat Danny merasa takut, yang tentu saja membuat Jamal semakin heran. Saat Jamal bertanya kenapa dia tidak bereaksi, Danny menjawab dengan polos, mereka kan tidak nyerang aku. Kalau nggak ada yang mulai duluan, aku nggak akan ngapa-ngapain. Sebuah jawaban sederhana, tapi cukup untuk menggambarkan bagaimana cara pikir Danny selama ini dibentuk, bertindak hanya jika diperintah, atau jika diserang lebih dulu. Is this good? That's wonderful. Malam itu, Victoria masuk ke kamar Danny untuk berterima kasih karena sudah tinggal bersama mereka dan membuat rumah terasa lebih hangat. Seperti Jamal, Victoria juga penasaran dengan kalung anjing milik Danny. Dan dengan sedikit rayuan khas wanita, Danny akhirnya setuju untuk melepas kalung itu untuk pertama kalinya. Sejak hari itu, Danny seperti terlahir kembali menjadi pribadi yang berbeda. Ia tak lagi diperlakukan seperti binatang, melainkan dihargai layaknya manusia seutuhnya, bahkan sudah dianggap bagian dari keluarga oleh Jamal dan Victoria yang tulus menerima kehadirannya. Satu bulan pun telah berlalu, kini Danny mulai terbiasa dengan kehidupan barunya bersama Jamal dan Victoria. Bahkan Jamal kini mulai mengajak Danny ikut serta dalam pekerjaannya sebagai teknisi servis piano. Di mana Jamal tiba-tiba berkata dengan penuh ketulusan bahwa ia kini menganggap Danny layaknya anak kandungnya sendiri. Mendengar hal itu Danny yang seumur hidupnya tak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah pun, terlihat begitu tersentuh dan memeluk Jamal erat-erat sebagai bentuk rasa terima kasih. Sebelum pulang, Jamal memberikan Danny sejumlah uang sebagai upah pertamanya. Bingung harus diapakan uang itu, Danny pun mampir ke sebuah toko dan membeli beberapa topi lucu, yang akan ia berikan sebagai hadiah untuk Victoria. Tanpa diduga, Danny berpapasan dengan salah satu orang lama dari masa kelamnya, yaitu anak buah si bos, yang tampak bengong melihat perubahan Danny yang kini jauh dari sosok brutal yang dulu. Tapi masa lalu memang tak semudah itu dilupakan. Si bos yang ternyata masih hidup, mengirim ancaman kejam. Jika Danny menolak untuk kembali, maka orang-orang yang kini ia sayangi alias keluarga barunya, akan menjadi sasaran berikutnya. Akhirnya, Danny pun kembali terseret ke dalam dunia lamanya sebagai petarung handal. Si bos yang selama ini menganggap Danny tak lebih dari alat, cukup terkejut saat Danny tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang tak pernah ia duga, yaitu, "Di mana ibuku?" Apa yang terjadi padanya? Menyadari bahwa Danny mulai berpikir lebih jauh dari biasanya. Si bos pun mencoba mengendalikan situasi. Ia menunjukkan beberapa foto lama saat Danny masih kecil, dan menceritakan bahwa dulu Danny ditemukan sendirian tak berdaya di pinggir jalan. Dengan nada penuh kepentingan, si bos menekankan bahwa seharusnya Danny bersyukur, karena tampaknya Danny mungkin sudah lama mati pada saat itu.
Tanpa ingin berlama-lama, si bos langsung membawa Danny kembali ke arena pertarungan ilegal tempatnya dulu meraup keuntungan. Rencananya jelas, menjadikan Danny sebagai bintang utama, agar uang terus mengalir deras seperti sebelumnya. Namun kali ini berbeda, Danny yang sudah mulai jenuh menyakiti orang lain, untuk pertama kalinya menolak perintah si bos. Penolakan itu membuat si bos murka. Dengan emosi yang memuncak, ia mendorong Danny masuk paksa ke dalam arena, tanpa peduli apakah Danny mau atau tidak. Disinilah kita akan dibuat greget melihat keputusan Danny. Alih-alih melawan, ia memilih diam dan membiarkan dirinya dipukuli habis-habisan, demi tidak kembali menjadi sosok pemukul tanpa hati nurani. Hal itu tentu membuat si bos murka, terlebih ia merasa dipermalukan di depan si pembisnis. Tak tahan melihat Danny terus pasrah, si bos pun melemparkan sebilah kapak ke dalam arena, sebagai isyarat terakhir, agar Danny mau bertarung sungguhan. Danny tetap memilih tidak melawan. Melihat hal itu, si pembisnis yang tak ingin pertarungan jadi membosankan pun akhirnya menurunkan 3 petarung tambahan sekaligus. Kini Danny harus menghadapi 4 lawan dalam satu waktu, dan hanya bisa pasrah dihajar secara brutal oleh mereka secara beramai-ramai. Pada akhirnya Danny terkapar dan tak sadarkan diri, sementara si bos yang murka terus meneriakinya agar bangkit dan melawan. Ketika akhirnya Danny membuka matanya perlahan, ia pun mulai tersadar bahwa jika terus diam dan menahan diri, ia bisa saja benar-benar mati di tempat ini. Dan dari situlah, Danny mulai menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Dan ya, Danny pun langsung menghajar habis-habisan keempat petarung itu satu persatu, memperlihatkan dia yang sebenarnya. Melihat keadaan yang mulai tak terkendali, si pembisnis licik pun melemparkan berbagai senjata tajam ke tengah arena, membuat suasana makin kacau dan brutal. Danny berhasil menahan amarahnya, cuma hanya melumpuhkan lawan-lawannya tanpa menghilangkan nyawa mereka. Namun karena aturan di tempat itu menuntut 1 korban jiwa dalam setiap pertandingan, si bos yang tak sabaran langsung mengambil alih dan menarik pelatuk pistolnya sendiri, menghabisi salah satu dari mereka. Usai pertarungan berdarah itu, si bos yang dipenuhi amarah segera melempar Danny ke dalam kandang seperti biasa, memperlakukan layaknya binatang miliknya sendiri. Malam pun larut, dan saat si bos tengah bersenang-senang dengan wanita bayaran, Danny yang sendiri di dalam kandang tanpa sengaja menemukan sebuah foto lawas terselip di buku gambarnya. Wajah wanita dalam foto itu terasa begitu familiar, hingga Danny menduga bahwa mungkin itu adalah ibunya. Dengan penuh rasa penasaran, Danny pun memberanikan diri menemui si bos untuk menuntut jawaban. Terdesak oleh keadaan, si bos akhirnya membuka mulut dan mengatakan bahwa wanita dalam foto itu memang ibu kandung Danny, seorang pekerja PSK yang memilih meninggalkan Danny kecil demi hidup mewah bersama lelaki kaya, dan menyerahkan Danny begitu saja kepada si bos ini. Keesokan harinya, saat dalam perjalanan menuju lokasi pertandingan, si bos tampak sedang berbincang santai dengan sopirnya. Obrolan mereka menyentuh soal arti sebuah keluarga, di mana si bos berkata bahwa keluarga itu harus tetap bersama, apapun itu yang terjadi, suka maupun duka. Ucapan itu tanpa disadari membuat Danny termenung. Ia teringat kembali pada Jamal dan Victoria, 2 orang yang telah memberinya tempat tinggal, dan sudah dianggap keluarga sendiri. Tepat setelah menyadari hal itu, Danny langsung bertindak cepat. Ia menyentak kemudi mobil dengan kasar, membuat si sopir kehilangan kontrol. Danny akhirnya kembali ke tempat tinggal Jamal dan Victoria. Dengan wajah penuh rasa bersalah, ia memberanikan diri untuk menceritakan semua kenyataan tentang masa lalunya, mulai dari hidup sebagai tukang pukul hingga identitas ibunya yang selama ini masih menjadi teka-teki. Dari semua petunjuk yang ia miliki, hanya ada satu hal yang bisa Danny tunjukkan, yaitu sebuah foto lawas yang memperlihatkan sosok perempuan mengenakan seragam universitas. Dari situlah mereka mulai mencari jejak, dengan mendatangi sebuah universitas jurusan musik, berharap bisa menemukan petunjuk siapa sebenarnya ibu kandung Danny. Money problems are, but then especially this one. Namun siapa sangka, semua ucapan si bos selama ini ternyata hanya bualan semata. Karena dari hasil penelusuran mereka di kampus tersebut, diketahui bahwa wanita dalam foto itu benar-benar ada dan bahkan tercatat secara resmi sebagai salah satu dosen musik di sana. Fakta itu cukup melegakan bagi Danny, bahwa ibunya bukan seperti yang dikatakan si bos, melainkan sosok terhormat yang punya kehidupan baik.
Setibanya mereka di rumah, Victoria diam-diam memainkan lembaran not piano milik ibu Danny yang tadi mereka bawa. Tanpa disadari, alunan nada dari lembaran itu memicu potongan-potongan ingatan dalam kepala Danny tentang kejadian masa lalu yang selama ini terkubur. Ia pun mulai mengingat bahwa orang yang telah menghabisi ibunya ternyata adalah si bos sendiri, orang yang selama ini mengaku menyelamatkan dan merawatnya. Dari ingatan itu terungkap bahwa ibunya dulu terpaksa berhutang demi membiayai kehidupan mereka di luar negeri. Namun saat salah satu anak buah si bos mencoba berbuat tak senonoh, sang ibu berusaha melawan dan mempertahankan harga dirinya. Malangnya, hal itu justru membuat si bos turun tangan, dan dengan keji mengakhiri hidup ibunya di depan mata Danny kecil, yang setelahnya ia membawa Danny pergi, untuk kemudian dibentuk layaknya hewan peliharaan. Begitu sadar bahwa keadaan mulai tidak aman, Danny langsung meminta Jamal dan Victoria untuk segera berkemas. Tapi sayang semuanya sudah terlambat. Si bos rupanya lebih dulu mendatangi swalayan tempat Jamal biasa berbelanja, dan dari kasir di sana ia berhasil mendapatkan alamat tempat tinggal mereka. Tak lama kemudian, puluhan preman bayaran mulai berdatangan bersama si bos, yang berniat merebut kembali Danny, dengan cara menyingkirkan orang-orang yang kini ia anggap sebagai keluarga. Danny yang sudah menyadari bahaya itu pun segera menyembunyikan Jamal dan Victoria di dalam lemari, sementara dirinya bersiap menghadapi para penyerbu itu sendirian. Setelah preman bayaran satu persatu tumbang di tangan Danny, si bos rupanya masih punya rencana cadangan. Ia pun mengeluarkan kartu terakhirnya, yaitu seorang botak pembunuh profesional yang dibayar mahal hanya untuk menghabisi Danny. Tanpa banyak bicara, sang algojo bersama para sisa anak buah si bos langsung masuk, dan siap menerjang Danny tanpa ampun. Danny pun melompat keluar lewat jendela, dan mendarat secara tidak sengaja di salah satu kamar penghuni apartemen yang sedang mandi. Suasana jadi kacau seketika. Belum sempat menarik napas, si pria botak tiba-tiba muncul kembali. Tanpa basa-basi keduanya langsung terlibat dalam pertarungan sengit, saling adu pukulan dalam duel tangan kosong yang intens. Dan ya, akhirnya Danny berhasil mengunci pergerakan si botak sebelum kemudian menendangnya kuat-kuat hingga terlempar keluar jendela. Sempat mencoba meraih kakinya untuk diselamatkan, namun upaya itu gagal. Si botak pun jatuh bebas dari ketinggian dan mendarat tepat di atas mobil milik si bos. Melihat semua anak buahnya tak mampu berbuat banyak, si bos akhirnya turun tangan sendiri sambil membawa sebuah pistol. Sementara itu, Danny yang terjebak di salah satu kamar atas, berusaha mencari jalan keluar. Ia pun memanfaatkan langit-langit kayu bangunan itu sebagai jalur pelarian, dan cara itu hingga berhasil mencapai lantai tempat Jamal dan Victoria berada. Begitu Danny berhasil masuk ke kamar Jamal, tiba-tiba si bos muncul dari balik pintu dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Setelah melontarkan berbagai ucapan soal ikatan masa lalu mereka berdua, si bos pun menurunkan senjatanya, lalu dengan nada yang penuh rayuan manipulatif, ia kembali menawarkan agar Danny mau kembali menjadi anak buah sebagai anjing peliharaannya. Dan benar saja, si bos akhirnya termakan umpan saat Danny berpura-pura ingin kembali menjadi anak buahnya. Namun bagi Danny, tak mungkin ia mau kembali setelah tahu bahwa sosok yang telah merenggut nyawa ibunya adalah si bos sendiri. Dengan amarah yang tak terbendung, Danny pun menghajar si bos habis-habisan. Jamal dan Victoria yang melihat itu langsung panik, khawatir jika Danny tak bisa mengendalikan diri dan justru berakhir di penjara. Mereka pun mencoba menahan Danny agar tak keterusan. Tapi si bos justru terus memprovokasi, nyerocos tanpa henti demi memancing Danny menyelesaikannya sampai akhir. Tak tahan melihat semua itu, Jamal pun akhirnya mengambil pot bunga yang ada di dekatnya dan memukul kepala si bos hingga tergeletak tak sadarkan diri. You never escape what you are. Be anything but a dog. Dog. Now, people. Setelah semua kekacauan itu berakhir, Danny dan Jamal tampak duduk berdampingan di kursi penonton, menyaksikan Victoria tampil membawakan lagu piano di atas panggung. Momen ini menjadi simbol awal baru bagi Danny, awal dari kehidupan yang tenang, di mana ia akhirnya bisa hidup sebagai manusia seutuhnya, tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui.